Masih dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan masih berbincang di bahasan kali ini adalah tentang tiada beban di luar kesanggupan bersama dengan Bunda Hairati. Bunda, kalau dari yang Bunda paparkan tadi, kalau kita bisa paham, benar-benar paham, kemudian aplikasinya juga gitu ya Bunda, itu benar-benar kalau menjalani agama ini benar-benar dan ujian-ujiannya gitu ya Bunda, itu terasa akan sangat mudah gitu ya kalau kita bisa ini, karena kan memang ya betul, karena kan memang harus ada ilmunya Bun. Kalau nggak ada ilmunya tuh ketika kita menjalani agama ini kayaknya blank, akhirnya susah, berat gitu ya Bun ya. Ini contoh satu aja. Saya mempunyai tetangga yang jauh dari Sumatera merantau ke sini gitu ya Bun ya. Kemudian di sini membuka warung. Alhamdulillah warungnya memang laku gitu ya Bun ya, karena memang di sini banyak mahasiswa. Kemudian qadarullah suaminya ini diuji sakit ya Bunda ya. Sakit sampai di rumah sakit terbaring. Walau waktu itu sampai koma atau tidak gitu Bunda. Tapi yang istrinya itu bercerita bahwasanya suami itu sangat ingat tentang sholat. Sangat ingat tentang sholat. Hanya saja dalam pemahamannya mungkin sholat itu sempurna Bun. Itu sholat yang dia harus panjatkan kepada Allah sebagai bukti hamba. Penghambaan tuh berdiri lengkap gitu, karena beliau seperti itu biasanya gitu ya Bun ya, berpakaiannya bersih gitu, datang ke masjid. Tapi ketika ini diuji dengan terbaring terlentang tidak bisa apa-apa gitu, kemudian berusaha untuk melaksanakan sholat, beliau juga merasa mungkin ada kotoran di badannya dan lain sebagainya gitu. Itu melemahkan sampai bertanya kepada istrinya, Uni, apakah sholat saya diterima katanya dengan saya seperti ini gitu. Sampai istrinya tuh membesarkan hati gitu, bahwasanya memang kalau dalam tahapan sakit tuh ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi saya berpikir ya Bun ya, kalau misalnya ilmu ini gitu yang Bunda sampaikan gitu ya bisa kita pahami terlebih dahulu dalam menjalankan syariat, dalam menghadapi beban-beban dalam syariat, ini akhirnya bisa lebih lapang hati kita gitu loh Bun. Maksudnya tidak berat dan akan senantiasa berharap roja dan khaufnya tuh seimbang Bun. Jadi tidak sampai akhirnya yuwaswisu fi sudurinas itu masuk, apalagi pas saat terakhir kan Bun gitu loh. Maksudnya jangan sampai putus ke Allah gitu kan. Nah itu. Ini gimana Bun penyikapannya? Iya, memang dalam hidup ini, dalam menjalankan agama kita, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, kalau kita tidak pakai ilmu, kita nggak pegang yang namanya pedoman. Semangat apapun kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita nggak punya pegangan ilmunya, maka bisa jadi kita tersesat ya. Bijak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal kita kalau mau berjumpa dengan Allah itu kan syaratnya dua ya, bahwasanya melakukan amal soleh, ibadah dengan cara yang benar, ittiba kepada Rasulullah, dan yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Mungkin Bapak tadi dia tuh semangat ingin ke Allahnya gitu ya. Pengen sholat tuh nggak mau tinggal gitu ya, tetapi dia nggak mungkin, dia kurang belajar tentang ilmu fikihnya gitu ya, tentang ilmu fikihnya dia mungkin kurang belajar sehingga dia anggap sholat itu harus pada posisi yang sempurna, padahal Allah tadi tiada beban di luar kesanggupan. Jadi dia bisa, kalau nggak bisa kena air atau boleh kena air, mungkin yang menjaga, yang menunggunya membantu dia wudhu aja kan, yang wajib aja hanya wajah, kedua tangan, kepala ya, sama kaki. Kalaupun sampai daruratnya tidak bisa kena air atau apa, tayamum kalau dia udah nggak sadar itu ditolong aja gitu, dibantu gitu ya, dibantu untuk tayamum dan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tidak ada yang harus sempurna seperti yang Allah inginkan. Nah, seperti yang seharusnya gitu, tidak. Jadi sesuai dengan kesanggupan, Allah akan memaafkan dia gitu. Satu poin, dia nggak lupa kepada sholat, itu luar biasa. Orang lain itu kan kadang ingat sholat juga enggak gitu ya, karena dia fokus kepada rasa sakit itu gitu. Lupa kepada Allahnya yang maha menyembuhkan gitu kan. Nah seperti itu Tes. Jadi memang kalau bicara syariat itu Allah memberikan keringanan-keringanan. Kita juga perjalanan jauh gitu ya, terus kanan kiri hutan nggak ada air gitu, air cuman air 1 cup di mobil, itu aja bisa kita gunakan untuk wudhu. Banyak lah, itu tidak ada kata-kata saya nggak sanggup, nggak bisa. Tetap harus dilaksanakan syariat itu sesuai kesanggupan gitu. Itu Teh. Ya, Itu sih. ini benar-benar membuka ya, kalau misalnya Allah tuh
sayang sekali sama hambanya gitu loh, maksudnya tuh nggak ada bener-bener ada sedikit jahat gitu ataupun nggak ada gitu loh, karena ya Allah itu banyak banget rusuh yang Allah berikan dalam syariat, padahal syariat ya bener, syariat kan langsung dari Allah gitu ya. Turunnya perintah sholat juga kan Masya Allah gitu ya, dari 50 sampai akhirnya 5 gitu kan Bun. Itu tuh ya Allah gitu, kalau ngelihat itu tuh ibrohnya ya Allah, Allah tuh sebenarnya sayang banget ya sama hambanya gitu kan. Betul. Kita kayak misalnya tersesat di tengah hutan, sangat lapar, nggak ada makanan gitu ya. Yang ada misalnya yang haram-haram gitu. Memang larangan itu dikatakan jangan makan yang haram gitu kan. Tapi dalam kondisi itu syariatnya harus meninggalkan yang haram. Itu kan nyawa dipertaruhkan. Allah aja mengasih keringanan, silahkan aja. Yang penting selamat nyawanya gitu kan ya. Saking sayangnya tuh Allah kepada kita gitu, seperti tidak membebani kita. Semuanya itu dalam rangka pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Hanya kita itu kadang lebih mendahulukan hawa nafsu itu sih ya. Jadi kalau larangan itu ada, kok itu dilarang nggak boleh makan babi, saya nggak mampu ninggalin babi soalnya enak banget misalnya, itu kan nggak bisa ya. Jadi harus mau tinggalkan itu. Tapi dalam kondisi darurat tidak ada makanan yang dimakan dan nyawa sudah di ujung tanduk gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan. Itu pun bagian dari Allah, kasih sayang Allah kan ya. Gitu. Itu darurat, tidak menjadi diteruskan gitu. Cukup sekali aja menyelamatkan nyawa gitu. Keadaannya pada saat itu aja Bun. Masya Allah tabarakallah. Nah, ketika tentang cerita lagi tadi Bunda kan sampaikan bahwasanya di segmen sebelumnya, kalau sudah paham tentang ujian kesulitan yang Allah berikan, barangkali kalau bisa memahaminya dengan lebih komprehensif gitu ya, tidak ada yang akan bunuh diri. Kalau komprehensif memahaminya gitu loh Bun ya, karena ujian tuh diberikan tiap orang yang mau naik tingkat, mau naik kelas juga gitu, semua diberikan ujian kok gitu, dan tidak ada ujian yang menyakiti lah istilahnya gitu. Kalau pola berpikirnya tuh adalah membuat kita susah, tersakiti, hidupnya tidak nyaman gitu loh Bun. Nah ini kayaknya ada yang salah sama kita kan akhirnya Bun ya. Nah kalau menyikapi seperti ini gimana nih Bun tentang ujian-ujian kehidupan yang akhirnya kesulitan, terutama ujian kehidupan berupa kesulitan yang memang mentwist kita gitu loh. Udah bunuh diri aja gitu ya, padahal yaumil hisab kan ada Bun. Nah itu silakan Bun. Tiada beban di luar kesanggupan manusia. Salah satunya beban adalah beban ujian hidup. Jadi kan ujian itu dua ya, ujian ketaatan dan ujian hidup. Ujian ketaatan itu tadi perintah dan larangan, itu adalah beban. Tapi Allah tidak bebani kita di luar kesanggupan. Yang kedua adalah Allah tidak bebani kita di luar kesanggupan, yaitu ujian hidup gitu ya. Nah kenapa kita terasa berat gitu? Capek, lelah, karena orientasi kita dunia. Dia teteh bilang tadi kan, kalau kita bisa memahami makna hikmah ujian hidup itu sesungguhnya kita bersyukur. Ini tingkat-tingkat kekasih Allah tuh ujian itu bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena dengan ujian itulah tadi membuat mereka semakin yakin ke Allah, membuat mereka mendekatkan diri kepada Allah, jadi kekasihnya Allah. Dosa mereka diampuni di dunia, dibereskan di dunia, di akhirat itu nggak akan kuat. Dan derajat mereka itu bukan manusia biasa, pasti spesial di sisi Allah. Nah itu kan tidak bisa didapat istilahnya balasan itu di dunia langsung gitu loh teh. Tapi itu nanti di akhirat. Makanya kekuatannya adalah di keikhlasan. Kalau kita dapat beban kita ikhlas itu kan berharap balasan di akhirat. Nah sehingga dengan beban itu kita ridho, kita ikhlas menjalaninya. Itulah yang membuat kita itu nanti bisa memaknai setiap beban itu menjadi suatu anugerah, suatu rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Karena manusia ini banyak dosa, oleh Allah di dunia ini diberikan sarana-sarana pembersihan, tapi kadang kita tidak memanfaatkan itu. Kita anggap itu beban, kita anggap itu menyakitkan, padahal itu adalah sesuatu cara Allah untuk meraih kita, untuk bisa mendekatkan diri kepadanya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasiran Bunda ini untuk
pencerahan terbuka sekali gitu ya, terutama untuk saya pribadi juga gitu ya, untuk bisa menyikapi bagaimana memang yang diperintahkan oleh syariat, larangannya seperti apa gitu ya, kemudian ujian berupa kesulitan gitu. Masya Allah, mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita dan semakin kita lebih mendekat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bunda ya. Baik. Amin ya Rabbi. Dan demikian sahabat MG TV, dalam program Cerita Muslimah di tema kita kali ini, tiada beban di luar kesanggupan. Sudah begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat kali ini, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan pengayaannya insya Allah dengan latihan ataupun begitu banyak mujahadah, karena ujian-ujian yang kita terima di dalam setiap kehidupan ini insya Allah akan membutuhkan tadi panduan-panduan dari ilmu yang sudah Bunda Hairati sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita lulus bersama ya sahabat MG TV, karena seperti yang diungkapkan tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar kesanggupan ataupun kemampuannya. Insyaallah kita semua lulus. Amin ya Allah ya rabbal alamin.